Untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bawakan satu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami semua bisa berkumpul kembali
biarpun melalui online, tapi kamu masih bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat semuanya? Masih dong. Kurang keras nih Kak, masih semangat? Masih. Supaya lebih semangat lagi, Kak Alisa mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Satu pujian udah lama banget nih gak dinyanyiin. Lagu apa nih Kak? Kasih tau King of Majesty. Waduh, kita mau nyanyiin itu sekarang. more.
memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau siapin hati kita mau duduk manis, kita mau dengerin firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh GPP. Kita sebelumnya mau angkat pujian Hatiku Percaya. Mengerti rencanamu
pimpin kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami semua untuk mendengarnya. Berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang menerima. Dan Tuhan juga berkati Civivi yang akan membawakan firman Tuhan, agar Civivi menyampaikan apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di firman Tuhan bersama Civivi di sini. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik aja dong. Selama kita masih ibadah online, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan setiap isi firman Tuhan. Kali ini kakak akan membawa satu cerita firman Tuhan, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kalian pasti tentu tahu dong siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita buka ayat Alkitab kita. Kita baca di Daniel 3 ayat 1 sampai 3 dulu. Kakak akan bacakan untuk kalian. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para pembendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Nah, Raja Nebukadnezar itu membuat sebuah patung yang sangat besar, sangat tinggi. Nah, tadi dibilang dia membuat patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Babel. Jadi itu udah pasti tinggi banget. Nah, semua rakyat Babel itu harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, siapa yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Nah, kita lihat di Daniel 3 ayat 7 dikatakan, "Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian itu harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Nah, jadi semua warga Babel itu, masyarakat Babel itu menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang panas banget. Nah, tapi kita lihat di Daniel 3 ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Jadi waktu seruling sangkakalanya itu dibunyikan, semua orang kan harus sujud menyembah ke patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 orang yang diketahui tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh para pengawalnya untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Nah, kita lihat di Daniel 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik sekalian di rumah, kita kan udah dikasih tahu di dalam kitab Taurat, kita tidak boleh yang namanya menyembah patung berhala selain Tuhan Yesus. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah akan mau untuk menyembah selain Tuhannya sendiri, karena mereka hanya berharap dan mengandalkan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada patung, bukan kepada barang benda-benda mati yang tidak memberikan kekuatan, tetapi yang memberikan kekuatan itu hanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu kita lihat di Daniel 3 ayat 19, meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik rumah bisa bayangin nggak perapian yang nyala banget. Nah, kita juga tangannya kalau misalnya kena api, lagi masak nih, terus tiba-tiba kena api atau lagi lilin, lagi nyala, tangan kita kena api kan panas banget. Nah, apalagi ini perapian, satu ruangan yang dipenuhi dengan api, apalagi ini dibilangnya 7 kali lebih panas. Nah, kalian bisa bayangkan kan begitu kita masuk langsung gosong. Nah, tapi kita lihat di Daniel 3 ayat 22, ketika titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian di ayat 24, terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskannya hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30 yang terakhir, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, adik-adik sekalian, kita udah belajar ya dari ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kalian bisa lihat kan kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun misalnya kita tidak menuruti apa kata perintah manusia. Misalnya kan raja itu kan tinggi atasannya jabatan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan raja kalau memang itu tidak baik. Nah, tapi Tuhan membela kita. Nah, jadi maka dari itu adik-adik kita harus berani karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Nah, kita bisa lihat juga kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun udah dilempar ke dalam perapian, tapi ada malaikat yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di situ dikatakan di ayat Alkitab, tidak sedikit pun yang kebakaran, bahkan baunya juga nggak ada. Berarti kan Tuhan Yesus itu sangat melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik di rumah juga kita mau belajar dari firman Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego kalau kita harus berani. Misalnya nih,
ada temen lagi nyontek misalnya, terus kita ngeliat nih temen kita nyontek, tapi kita nggak berani ngasih tahu ke ibu guru atau ke siapa karena kita takut dimusuhin, kita takut nanti setelah pulang sekolah kita dimarahin, kita dimusuhin, nah nanti kita nggak punya temen karena bilang kita comel, nah gitu. Gak usah takut, karena Tuhan Yesus itu memihak kita. Kita melakukan hal yang benar, Tuhan Yesus pasti memihak kita. Ya adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kakak ceritakan kepada kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan semua perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa berani ya Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau yang memihak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga adik-adik yang ada di rumah, Kau memberikan kesehatan yang baik, Kau memberikan hikmat ya Tuhan, berikan juga kepintaran dalam mereka bersekolah online juga ya Tuhan Yesus, dan biarlah ya Bapa Kau yang memberikan hikmat juga ya Tuhan Yesus agar mereka ya Tuhan mau mengerti semua tentang isi firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya juga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah, nggak usah main-main keluar rumah. Yang penting adik-adik sehat semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.